Timnas Indonesia U17 terbantai 6-0 atas Korea Utara U17 dalam babak perempat final Piala Asia U17 malam ini. Yaps, hasil akhir yang di luar dugaan kita semua, di mana skuad Garuda Muda secara mengejutkan kalah telak dari Korut U17 dengan skor akhir 6-0. Dan satu hal yang paling mencolok dalam pertandingan malam ini, yaitu fisik dan stamina dari para pemain Korea Utara U17 yang benar-benar luar biasa guys. Apalagi lini pertahanan Timnas Indonesia U17 malam ini bisa dibilang adalah penampilan paling buruk selama pagelaran Piala Asia U17 ini berlangsung. Dan dengan hasil ini artinya langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 kali ini telah resmi terhenti guys. Yaps, Coach Nova Arianto masih ada waktu untuk berbenah sampai di bulan November besok agar Timnas Indonesia U17 bisa memberikan hasil yang terbaik di Piala Dunia di bulan November besok. Jadi yuk kita tetap dukung dan apresiasi perjuangan dari adik-adik kita di Piala Asia U17 kali ini guys. Full time nih. Indonesia U17 harus mengakui keunggulan segala-galanya dari Korea Utara dengan skor 6-0. Gua nggak bohong, gua nggak bercanda nih boy, gua nggak bercanda nih. 6-0. Mari kita review ya. Ini pertandingan kenapa bisa 6-0 ini. Mari kita bahas. Dari line up yang diturunkan sama El Sintayongisme, Nova Arianto, gak ada yang salah sama line up yang diturunkan, gak ada yang salah. Ini bener-bener the winning team. Tim yang bener-bener bawa kemenangan Timnas U17 ini di laga lawan Korea sama Yaman. Semua sebenarnya berjalan baik-baik aja boy. Sampai akhirnya Korea berhasil cetak gol. Apalagi gol kedua ini boy yang menurut gua ini bener-bener ya harusnya nggak terjadi nih. Karena di momen ini Putu Panji kalah badan. Cuma nih ketika turun menu babak pertama, gua kira di babak kedua minimal di 15 menit pertama nih Nova Arianto bakal keluar menyerang karena kita butuh gol di babak kedua. Ternyata tetap enggak gitu. Bahkan sampai di menit 70 pun ketika kita udah ketinggalan 5 gol, kita tetap bermain secara mid block. Gak ada intensi untuk ngelakuin pressing. Dan satu yang gue sorot boy, padahal secara fisik nih ini udah cukup menjanjikan banget ketika ini foto ini naik ya. Gue kira tuh kita udah bisa imbangin gitu fisik main-main kayak Korea kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin boy, gak sekali dua kali pemain kita kalah badan. Gol kedua Putu Panji, gol ketiga kalau nggak salah Daniel, gol ketiga tuh. Dan gol kelima Bek Al Ghazani kalau nggak salah. Artinya ini harus dievaluasi boy. Artinya fisik pemain U17 ini masih belum sebagus itu. Masih bisa ditingkatin lagi. Dan gue nggak tahu nih Korea Utara makannya apa sih. Di babak kedua U17 itu udah berusaha ngelakuin segalanya untuk nyerang menurut gue. Umpan pendek 1-1 dipres langsung sama 4 orang. Dribbling 1 lawan 1 kalah. Umpan bola atas kalah. Ngadu lari juga kalah. Ya ini yang gue bilang kita kalah segala-galanya boy. Terutama di aspek mental. Kelihatan banget ketika kita udah kegolan lebih dari 3 gol, pemain kita udah drop banget boy. Kontrol bolanya lepas, salah buang bola, passing juga salah, dan lain-lain. Cuma gue himbau sama kalian nih boy, adik-adik ya gue himbau nih. Ini bukan akhir dari segalanya. Mereka masih usia 15-16 tahun. Dan yang paling penting, mereka tetap akan bermain di Piala Dunia 2025 tahun ini di Qatar. Tentunya ini akan menjadi evaluasi penting. Dan bagi gua nih ya, Nova Arianto harus tetap pegang tim ini. Jangan jadiin kekalahan 6-0 ini itu jadi alasan untuk Nova diganti ya. Kalau gua sih tim Nova stay nih boy. Kalau kalian gimana? Tulis di bawah ya. Korea Utara datang untuk juara. Penyerang Korea Utara U17, Kim Yoo-jin, mengirimkan peringatan kepada Timnas Indonesia jelang duel di babak perempat final Piala Asia U17. Kim menyatakan Korea Utara datang ke Piala Asia U17 dengan misi menjadi juara sebagaimana dilansir dari laman resmi AFC. Tekad untuk menjadi yang terbaik itu sudah ditunjukkan dalam 3 pertandingan di babak penyisihan grup dengan hasil 2 kali imbang dan 1 kali kemenangan. Sementara itu, beberapa media menyoroti keseriusan Korea Utara, di mana fisik mereka sangat bagus dalam beberapa pertandingan. Bahkan media Korea Selatan mengatakan bahwa fisik mereka tidak seperti remaja yang di bawah usia 17 tahun. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti di babak perempat final. Mimpi untuk melaju lebih jauh pupus setelah Garuda Muda dibantai dengan skor telak 0-6 dari Korea Utara U17 di Stadion King Abdullah Sports City Hall. Korea Utara tampil mendominasi sepanjang 90 menit pertandingan. Tim berjuluk Cholima tidak hanya unggul dalam penguasaan bola, namun juga sangat efektif dalam menciptakan peluang berbahaya di lini pertahanan Indonesia. Tercatat, Korea Utara mampu melepaskan 15 tembakan ke arah gawang, dan 6 diantaranya berhasil menggetarkan jala gawang Timnas Indonesia U17
yang dikawal oleh Dava. Gol pembuka bagi Korea Utara tercipta di menit ke-7 melalui Cho Song-han yang dengan cerdik memanfaatkan umpan sepak pojok dari Pak Kwang-song. Untuk pertama kalinya di turnamen ini, Garuda Muda harus merasakan tertinggal lebih dulu. Tertinggal 2 gol hingga turun minum, pelatih Nova Arianto mencoba melakukan perubahan strategi di babak kedua. Namun, rencana yang telah disiapkan di ruang ganti tampaknya belum mampu membendung gelombang serangan dari Korea Utara. Kekalahan telak ini mengakhiri perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 ke-2025. Meskipun demikian, perjuangan para pemain muda, Garuda Muda patut diapresiasi. Pengalaman berharga di turnamen ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting untuk perkembangan mereka di masa depan. Sementara itu, Korea Utara U17 melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025.